Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak, masih semangat ya? Baik bapak ibu, pada pertemuan kita ini ya, kita akan membahas tentang kekerasan terhadap anak ya. Nah, baik bapak ibu ya, mari kita buka buku pintarnya bapak ibu ya, di halaman 14. Di situ ada gambar tubuh ya Bapak Ibu ya. Gambar tubuh. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita akan belajar yaitu tentang mengidentifikasi atau mencari di bagian-bagian tubuh mana pada tubuh anak itu yang sering dijadikan tempat terjadinya kekerasan atau tempat pelampiasan orang tua lah. Nah, baik sebelumnya Bapak Ibu ya, kekerasan yang terjadi terhadap anak itu tidak hanya kekerasan berupa kekerasan fisik saja Bapak Ibu. Nah, tapi ada kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Nah, jadi ada tiga ya, ada tiga kekerasan itu adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual. Dan ada lagi yang lain Bapak Ibu, tapi di sini kita akan membahas yang 3 poin ini dulu. Nah, baik Bapak Ibu, di kartu yang sudah kita bagi tadi yaitu sudah ada gambar-gambar ya Bapak Ibu ya, gambar yang Bapak Ibu pegang ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu perhatikan dari gambar-gambar yang sudah dipegang oleh Bapak Ibu, dilihat itu termasuk kategori perbuatan baik apa buruk Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada gambar orang tua sedang menjewer telinga anaknya Bapak Ibu ya. Ada yang sedang mencubit. Nah, di situ itu gambaran kekerasan terhadap anak. Nah, setelah itu kita lihat pada gambar tubuh ini Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada menjewer kuping. Nah, artinya salah satu tempat yang sering dilakukan atau sering menerima kekerasan secara fisik adalah bagian telinga, tangan, paha, jari, telapak tangan, kaki ya. Nah, itu bagian-bagian tubuh anak yang biasanya sangat sering orang tua, kita sebagai orang tua melampiaskan amarah, yaitu dengan kekerasan, dengan mencubit, memukul, menampar, menendang, dan lain-lain. Nah, jadi itu masuk kategori kekerasan fisik Bapak Ibu. Nah, di situ siapa yang kebagian gambar yang orang tua sedang memarahi anaknya? Memarahi anaknya. Nah, itu masuk kategori kekerasan, itu masuk kategori kekerasan non fisik atau psikis. Nah, jadi Bapak Ibu, kekerasan terhadap anak itu tidak hanya Bapak Ibu kita melakukan kekerasan saja dengan menampar, menendang. Kita selaku orang tua memaki, membentak terhadap anak itu juga sudah masuk pada kategori kekerasan, tapi secara psikis. Nah, ini Bapak Ibu, karena dia akan mempengaruhi mental si anak itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, setelah itu ya Bapak Ibu ya, setelah itu, setelah gambar yang kita saksikan di depan ini Bapak Ibu sudah ditandain semua kan? Nah, terus saya mau nanya dengan Bapak Ibu, bagian mana aja itu yang tidak boleh disentuh ya. Tapi jika itu tersentuh, itu masuk kategori kekerasan seksual Bapak Ibu. Nah, seperti contoh yaitu bagian kemaluan bagi perempuan atau laki-laki. Bagi perempuan di bagian dada, di bagian bokong, di bagian muka, pipi, bibir, dan lain-lain. Nah, artinya bagian-bagian ini Bapak Ibu jika tersentuh dia masuk kategori kekerasan seksual. Seperti contoh, anak perempuan, mohon maaf kemaluannya disentuh oleh tetangga atau itu masuk kategori kekerasan seksual Bapak Ibu. Nah,
itu masuk kategori kekerasan seksual ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pelaku kekerasan baik fisik maupun psikis ataupun dia bentuk kekerasan seksual atau kekerasan yang lain-lain, itu pelakunya Bapak Ibu tidak hanya dari orang lain. Nah, terkadang pelakunya adalah dari keluarga dekat si anak. Bisa orang tua, bisa kakak, tetangga, guru, dan lain-lain. Dan semua tempat itu memungkinkan untuk terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita sudah bahas ya tentang kekerasan terhadap anak. Saya berharap dan menghimbau kepada Bapak Ibu semua, sebisa mungkin kita selaku orang tua untuk menghindari yang namanya melakukan kekerasan terhadap anak. Baik kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual atau kekerasan-kekerasan yang lain. Nah, jika kita ingin menegur anak, tegurlah dengan cara yang baik, tegurlah dengan cara yang halus, jangan sampai terjadi kekerasan. Nah, terus Bapak Ibu, ada bagian-bagian tertentu juga. Nah, yang itu tidak boleh, jangan sampai itu terkena oleh kekerasan yang kita lakukan, yaitu bagian kepala Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu marah, jangan sekali-kali Bapak Ibu menabok atau melempar di bagian kepala. Kenapa Bapak Ibu? Di kepala itu adalah bagian semua saraf. Saraf dari anak, dari kita manusia itu ada di kepala. Jadi dikhawatirkan kalau di bagian kepala yang terkena itu akan mengganggu saraf-saraf yang ada di tubuh si anak. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya untuk pertemuan kita pada sesi ini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.